Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Marcel yang semangat terus Min. Siap abangku, hampir tiap hari upload ya kita. Dari Neng, pesannya sama, semangat Min, pastinya ya. Dari BitCloud, buat beli permen Min. Wah, ini agak lain. Yang lain kan biasanya beliin Mimin kopi ya. Ini malah permen, tapi nggak apa-apa. Makasih banyak ya guys udah support Mimin lewat Saweria kalian. Semoga sukses, sehat selalu, dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Setelah sang pangeran memberi perintah, jaring melingkar itu mulai menyempit. Lingkaran itu hanya berdiameter 200 juta mil dan melibatkan lebih dari 100 juta prajurit pribumi. Lo Feng akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk menembus lingkaran itu. Dia sudah terperangkap, kata sang pangeran. Setelah sekitar 3 jam, seorang prajurit penguasa sektor yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti, melihat ke bawah ke tanah dan berteriak. Itu penyusup dari ras lain. Puluhan prajurit penguasa sektor mulai mengejar Lo Feng dari segala arah. Namun mereka hanya bisa menyaksikan bayangan berbaju besi dan bersayap perak itu berlari ke arah luar lingkaran. Para prajurit penguasa sektor mulai mundur kembali ke posisi mereka. Sementara itu, para prajurit di bagian utara lingkaran itu berhenti maju. Lapisan kedua hingga ke-8 prajurit penguasa sektor mulai mengejarnya. Dia telah terbang melewati lapisan ke-8. Lapor salah satu dari mereka, dia akan segera tiba. Semua orang harus ekstra hati-hati, kata seorang jenderal. Yang ini luar biasa cepat dan berdasarkan intelijen sebelumnya, bahkan pemimpin ras kita tidak dapat mengejarnya. Pertarungan 1 lawan 1 tidak mungkin dilakukan. Setiap subtim akan mengepungnya. Yang mulia, penyusup ini luar biasa, kata jenderal kesatria yang jangkung itu dengan hormat. Dia tidak akan bisa lolos dari kepungan 800 prajurit dari ras kita, tapi dia pasti bisa bertahan hidup. Cahaya berkelebat di mata sang pangeran. Ia dapat melihat segalanya melalui transfer sinkron dari alam semesta virtual. Sosok berbaju besi dan bersayap perak itu muncul, melihat pasukan prajurit Undying dari kejauhan, dan mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan dalam keadaan panik. Sayangnya, sekarang ada pasukan prajurit Undying di setiap arah. Dia hanya bisa mundur. 800 prajurit Undying melambaikan tangan kanan mereka secara bersamaan. Pedang-pedang raksasa berdarah melesat keluar. Tak ada yang bisa menghentikannya. 3 bilah pedang berdarah besar mengejar sosok bersayap perak. Sosok itu memancarkan kekuatan luar biasa saat berusaha melarikan diri. Tetapi kecepatannya pun tak sebanding dengan bilah pedang berdarah itu. Kekuatan itu begitu dahsyat, seakan-akan berasal dari penghancuran diri makhluk super hebat. Kekuatan itu menyapu bayangan bersayap perak. Teriakan melengking dan menyakitkan terdengar saat sosok itu musnah di bawah kekuatan dahsyat dari bilah-bilah berdarah itu. Setelah kejadian itu, 800 prajurit berkumpul dan memeriksa area tersebut dengan kekuatan abadi mereka. Penyusup itu telah meninggal. Sang pangeran segera menerima berita itu. Periksa cincin dunia miliknya, perintah sang pangeran melalui dunia virtual. Setelah beberapa saat, ia mendapat laporan tidak ada barang berharga di cincin dunia itu. Barang-barang biasa di dalamnya hanyalah sampah bagi sang pangeran. Sang pangeran menggelengkan kepalanya.
Penyusup yang mati itu pasti palsu. Jika dia bisa bergerak lebih cepat daripada prajurit Undying tingkat kapten dari rasku, dia pasti luar biasa di dunia luar ini. Bagaimana mungkin seseorang dengan status seperti itu hanya memiliki harta benda yang sangat sedikit? Mungkin berlari adalah satu-satunya keahliannya, jawab sang kesatria yang jangkung. Periksa lagi, perintah sang pangeran. Semua prajurit kembali ke posisi kalian. 2 jam kemudian, penyusup telah ditemukan. Pangeran yang bertanggung jawab atas lingkaran itu tertawa. Sudah kuduga, kita tidak boleh meremehkan penyusup dari ras lain itu. Dia pasti menggunakan budak-budaknya yang menyamar sebagai dirinya untuk memikat kita ke dalam perangkapnya. Di alam liar, saat Lo Feng bersembunyi, dia memikirkan rencananya. Beruntungnya, beberapa budakku adalah master jiwa yang memiliki puluhan atau bahkan lebih dari 100 budak mereka sendiri. Hampir 100 budak akan dibutuhkan untuk menunda mereka 1 hari lagi, pikir Lo Feng. Lo Feng menatap langit. Tubuh Musa menggunakan teknik bakatnya domain jauh di dalam aliran udara berdarah di atas kepalanya. Semakin dekat dan dekat. Ayo, gumam Lo Feng. Jalan keluarku bergantung pada apakah tubuh Musa bisa sampai di sini sebelum mereka selesai mempersempit lingkaran. Cara yang paling aman adalah meminta tubuh Musa untuk melakukan tugasnya. Dia yang terbaik dalam menyamar dan melarikan diri. Saat tubuh Musa melesat menembus lapisan udara, jaring melingkar raksasa yang mencari Lo Feng terus menyempit. Saat lingkaran itu menyempit, jumlah prajurit pribumi segera tampak menakutkan. Dengan perintah setengah dari prajurit penguasa sektor dan prajurit Undying mulai berlari ke dalam. Lo Feng yang bersembunyi di hutan belantara tercengang. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengabaikan budak-budakku dan mulai menyerbu, katanya. Apa yang harus kulakukan? Untuk pertama kalinya, Lo Feng merasa takut. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, ia memiliki banyak waktu. Satu-satunya masalah adalah berapa banyak budak Undying yang akan ia sia-siakan. Namun sekarang, para budak Undying itu tidak dapat memperlambat laju mereka, yang berarti ini masalah besar. Setelah sehari, puluhan juta prajurit di lingkaran dalam selesai berkumpul. Yang mulia, kami telah memeriksa setiap inci lingkaran itu, kata jenderal. Ikuti perintahku, kata sang pangeran. Lingkaran dalam akan mulai meluas dan mendekati lingkaran bagian luar. Pada saat yang sama, jika ada yang bertemu dengan ras lain, habisi saja, tidak ada pengecualian. Lo Feng menggertakkan giginya. Aku akan berjuang sampai akhir dan memeras waktu terakhir untuk tubuh Musaku. Dia akan membutuhkan waktu sekitar 3 jam dan 17 menit untuk tiba, dan aku harus memanfaatkan waktu itu. Meskipun Master 9 keterpencilan yang maha kuasa itu berutang budi kepada pemimpin kota kekacauan primal, bantuan dari Master 9 keterpencilan tidak boleh disia-siakan. Lo Feng tidak akan menggunakannya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Dia melambaikan tangannya dan 6 budak Undying muncul. Mereka memberi hormat pada Lo Feng. Ikuti perintahku, kata Lo Feng. Semua budak itu mengambil wujud Lo Feng dan pergi. Lo Feng mendesah pelan. Ia merasa seperti akan gila. Manuver penjepit dan menghabisi semua musuh pada saat yang sama adalah ide yang bagus, tetapi waktu yang telah berlaku kini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan gerak maju mereka yang menatap ke arah Lo Feng. Yang mulia, 2 lingkaran akan segera bertemu dan ras lainnya tidak akan mampu bertahan setelah itu. Sang pangeran sangat menantikan momen ini. Dia belum pernah merasakan kesenangan seperti ini dalam hidupnya. Lo Feng menatap langit dan ketakutannya berubah menjadi kegembiraan. Sosok di langit berteleportasi dan terus berkedip. Ia langsung menukik ke bawah dan berhenti. Itu adalah tubuh Musa.
Lo Feng merasa lega dan masuk ke dalam cincin dunia milik tubuh Musa. Tubuh Musa bergetar dan udara hitam melonjak. Ia berubah menjadi seorang prajurit andaing pribumi dengan tubuh merah dan tanduk berdarah. Bahkan auranya disalin dari salah satu prajurit yang mengejar Lo Feng ketika ia pertama kali melangkah ke dunia 9 keterpencilan. Selama lebih dari sehari, aku melakukan teknik bakat itu lebih dari 100 kali, kata Musa. Aku sangat kelelahan. Tekanan yang dialami Musa akhirnya berkurang. Ia terlalu lelah karena hari kemarin, karena ia tidak bisa beristirahat sedikit pun. Bahkan seorang kesatria tidak akan tahan dengan kelelahan seperti itu. Lo Feng memiliki tekad yang kuat dan disertai keinginannya untuk bertahan hidup. Dia mampu melakukannya. Butuh waktu sekitar 11 menit dan pengepungan dari dalam akan tiba lebih cepat. Tubuh Musa tersenyum. Sayangnya kalian tetap terlambat. Para prajurit di lingkaran dalam dan lingkaran luar cukup dekat, dan mereka berhasil mendekat untuk menyelesaikan tahap akhir cekikan. Di atas langit, sang pangeran melayang, menatap daratan yang tak terbatas. Semua prajurit membungkuk kepada sang pangeran untuk menunjukkan rasa hormat saat mereka melihatnya. Setiap inci ruang ini akan segera ditempati oleh prajuritku. Mari kita lihat kemana dia lari. Sang pangeran sangat gembira. Namun setelah 20 menit, Yang Mulia, timku sudah mencari kemana-mana. Salah satu jenderalnya melaporkan, kami tidak menemukan ras lain yang kuat itu. Para jenderal segera melapor kepada pangeran. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak sang pangeran kepada para jenderal di dunia maya. Yang Mulia, kami menemukan 83 tersangka saat melakukan pencarian, dan para prajurit andaing kami bersama-sama menstimulasi energi 9 dunia keterpencilan yang bahkan dapat menghabisi seorang kaisar puncak. Mungkin ras lainnya sudah meninggal. Ya, Yang Mulia, kami juga menemukan seorang tersangka. Dia kuat dan meninggalkan banyak barang berharga setelah terjatuh. Dia mungkin orang yang kami cari. Dia pasti orang itu, kata jenderal lainnya. Laporan dari 9 jenderal tersebut semakin membuat sang pangeran marah. Tidak, itu tidak mungkin dia. Sang pangeran berteriak. Laporan awal mengatakan orang ini bahkan lebih cepat daripada prajurit andaing tingkat kapten. Dia bukan makhluk hebat biasa. Cari saja, temukan dia dengan cara apapun. 9 jenderal kesatria hanya bisa menuruti perintah pangeran yang marah itu. Tentu saja kalian tidak dapat menemukanku, pikir tubuh Musa yang menyamar sebagai seorang pejuang pribumi. Sekarang aku salah satu dari kalian itu. Saat 100 juta prajurit terus mencari di bawah perintah pangeran yang marah, tubuh Musa terbang jauh. Tidak peduli seberapa keras sang pangeran berteriak, tidak ada satupun prajurit yang dapat menemukan Lo Feng. Pada akhirnya, sang pangeran dengan berat hati memerintahkan para prajurit untuk kembali ke posisi semula. Tubuh Musa percaya diri karena suatu alasan, karena para kesatria tidak dapat memindahkan diri mereka sendiri di dunia 9 keterpencilan. Tetapi tubuh Musa dapat melakukan teknik bakatnya. Siapa yang mungkin dapat mengejar tubuh Musa? Tubuh Musa melayang di langit untuk waktu yang lama. Akhirnya bertemu dengan beberapa prajurit pribumi dalam perjalanannya, tetapi tidak ada yang mencurigainya. Mereka tidak punya alasan untuk mencurigai sesuatu yang tidak biasa. Kota adat yang tenang, kata tubuh Musa. Bahkan tidak ada tembok di sekitarnya. Ada banyak bangunan di luar kota, tempat tinggal banyak makhluk asli dengan tubuh merah dan tanduk berdarah. Satu-satunya tembok adalah tembok yang menjulang tinggi, yang memisahkan bagian dalam kota dari bagian lainnya. Lo Feng menduga bahwa beberapa orang tua dan makhluk agung tinggal di dalam kota. Lo Feng berjalan dengan tenang. Banyak makhluk asli tinggal di gedung-gedung di sekitarnya, dan semuanya memiliki tubuh merah dan tanduk berdarah. Beberapa adalah bayi yang tingginya hanya mencapai lutut Lo Feng. Bayi-bayi itu berada di level penjajah bintang, dan orang dewasa secara otomatis menjadi seorang penguasa sektor, pikir Lo Feng sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba ia mendengar suara.
3 bayi pribumi terbang dan bermain-main. Mereka terbang cepat dengan kekuatan setara penjelajah bintang, dan tanduk kecil berdarah itu tampak menggemaskan. Ketiga bayi itu terus menyerang satu sama lain dengan ancaman saat mereka bermain-main. Berbagai pertanyaan berkelebat dalam benak Lo Feng. Para makhluk pribumi memberi hormat kepada Lo Feng saat mereka melihatnya. Lo Feng tahu bahwa di dunia pribumi ini, makhluk Anda yang sudah sangat dihormati. Di kota kuno yang menjulang tinggi, tempat tinggal penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya. Kota kuno ini jauh lebih besar daripada kota yang dikunjungi Lo Feng. Kota ini adalah rumah sang pangeran serta beberapa jenderal tingkat kesatria. Sang pangeran berjalan memasuki istana. Sebagai makhluk tertinggi di dunia ini, bahkan para kesatria pun menghormatinya. Hanya saudara-saudaranya yang berani memprovokasi dirinya. 108 saudara itu terus-menerus bersaing satu sama lain, dan kegagalannya untuk mengepung dan menjebak penyusup Undying tidak dapat dirahasiakan. Karena itu, ia diejek tanpa ampun. Sang pangeran melambaikan tangannya. Pintunya tertutup rapat. Para pelayan di luar tidak berani bersuara. Di dalam istana, cahaya merah meredup di pilar besar, membasahi seluruh istana dengan cahaya merah. "Ayah!" Sang pangeran mengangkat kepalanya dan berteriak. "Ayah, silakan datang." "Anakku," kata kepala raksasa itu sambil menatap ke arah sang pangeran. Sang pangeran mulai mengeluh. "Aku memimpin 100 juta prajurit untuk mengepung dan menekan penyusup Undying dari ras lain, dan prajuritku menghabisi banyak musuh. Namun penyusup itu pasti masih hidup." Kepala raksasa itu menunduk dan berkata dengan suara apatis, "Para kesatria di bawahmu dan saudara-saudaramu semuanya mengira kamu sedang berhalusinasi." "Ya," kata sang pangeran, "kamu tidak salah," kata kepala raksasa itu. "Tetapi mereka juga tidak. 9 energi dunia keterpencilan tidak dapat mendeteksi penyusup ini, dan penyusup itu memang masih hidup." Sang pangeran sangat gembira. "Sudah kuduga, aku tahu dia luar biasa saat aku mengetahui kecepatannya. Dia memang benar-benar luar biasa," kata kepala raksasa itu dengan dingin. "Bagaimana dia bisa lolos dari pasukanku?" tanya sang pangeran. Dia penasaran tentang hal itu, dan itu juga merupakan masalah yang paling sering ditanyakan oleh kakak-kakaknya. Di bawah energi 9 dunia keterpencilan, ras lain tidak dapat berbuat apa-apa selain menunjukkan diri mereka sendiri, kata kepala raksasa itu. Namun dia menghindari upaya pasukan untuk menemukannya, karena dia bisa menyamarkan dirinya. Dia bisa menyamarkan dirinya sebagai makhluk apapun dari ras 9 keterpencilanku. "Berlatihlah lebih giat," kata kepala suku. "Jika kamu bisa menjadi kesatria seperti saudara-saudaramu, aku bisa mengajakmu berpetualangan ke dunia luar." Dengan itu, kepala raksasa itu menghilang. "Kesatria," gumam pangeran, "aku akan mencapainya." Agresi memenuhi mata sang pangeran saat ia memikirkan hal ini. Itu adalah tekad yang datang dari penindasan yang tak terbatas. Tak seorang pun pangeran diizinkan keluar dari ruang 9 keterpencilan, kecuali mereka menjadi seorang kesatria. Lo Feng berjalan di antara gedung-gedung. Ia melihat sekelompok bayi lain sedang bermain di depannya. "Kemarilah." Lo Feng melambaikan tangan pada salah satu dari mereka. Dialah yang paling gembira dan tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Bayi itu berlari ke arah Lo Feng dan memberi salam. Lo Feng berkata, "Apakah kamu lahir di laut leluhur?" "Ya," jawab bayi itu malu-malu dan menyentuh tanduknya. Lo Feng mengangguk. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya sejauh ini, makhluk asli yang lahir di laut leluhur secara alami lebih kuat daripada mereka yang lahir di salah satu laut kerajaan. Umumnya, siapapun yang lahir di laut leluhur secara otomatis menjadi pemimpin. "Ceritakan padaku tentang laut leluhur," kata Lo Feng. Bayi itu tampak gembira lalu melanjutkan, "Laut leluhur berada di luar dunia kita. Bahkan jika kita lahir di laut leluhur, kita tidak dapat kembali begitu kita memasuki dunia ini. Hanya jika kita menjadi Undying, kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke laut leluhur melalui pusaran air 9 keterpencilan."
Loveng tercengang. Apakah itu lautan 9 keterpencilan? Loveng tak dapat menahan diri untuk menghubungkan keduanya. Bayi pribumi itu berkata lagi, laut itu tak terbatas dan berada di tepat di atas dunia kita. Konon katanya, laut itu lebih luas dari dunia kita. Mereka yang lahir di laut kerajaan tidak dapat dibandingkan dengan kita. Ada 108 laut kerajaan, tetapi bahkan laut kerajaan yang terbesar pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan laut leluhur. Bayi itu menuruti kata-kata hebat ini dan jelas bangga dilahirkan di laut leluhur. Jantung Loveng berdebar kencang. Semua bagian tubuhnya mulai menyatu. Tubuh Musa Loveng mengangguk. Berusahalah dan kamu bisa menjadi Undying di masa depan. Ia menyentuh tanduk bayi yang berdarah itu sambil tersenyum. Tubuh Musa berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi bayi itu melihat ke belakang dan menggigit bibirnya. Jelas dia menginginkan sesuatu yang lebih. Bayi-bayi lainnya terbang ke arahnya. Mengapa dia tidak merekrutku sebagai muridnya? Apakah karena aku lahir di laut leluhur, sementara dia lahir di laut kerajaan? Pemimpin bayi itu menggertakkan giginya. Aku, My Sisel, akan menjadi pejuang Undying, seorang kapten atau bahkan seorang jenderal. Tubuh Musa berjalan santai di kota adat. Dia dapat dengan jelas mendengar obrolan di antara 10.000 makhluk adat dan mengintegrasikan informasi tersebut. Tiba-tiba, dia mendengar percakapan tentang 108 pangeran. Tubuh Musa yang sebelumnya riang tiba-tiba linglung. Tubuh Musa juga merasa bersemangat. Jika laut kerajaan dan para pangeran terhubung, maka laut leluhur pasti terhubung dengan Master 9 keterpencilan. Semakin tubuh Musa memikirkannya, semakin bersemangat dia. Pikiran lain muncul di benaknya. Mengapa setiap pangeran dikaitkan dengan laut kerajaan? Apakah mereka dilahirkan bersama? 108 pangeran. Dan berdasarkan informasi yang kumiliki, beberapa pangeran adalah kesatria, beberapa adalah pejuang Undying, dan yang lainnya adalah penguasa sektor. Tubuh Musa langsung memilah pikirannya. Berdasarkan informasi yang ada, ini sepertinya mungkin. Angka-angkanya cocok sempurna. Selain itu, Master 9 keterpencilan tidak terkalahkan di tempat ini. Kemungkinan fakta-fakta ini saling terkait. Para pangeran dapat dianggap sebagai versi yang lebih lemah dari Master 9 keterpencilan. Tubuh Musa terus mengumpulkan informasi dengan berkeliling kota dan menguping. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan Loveng tentang kaisar dan para pangeran, semakin penasaran dia. Akhirnya dia memutuskan sudah waktunya untuk bertemu lagi dengan gurunya pemimpin kota kekacauan primal di alam semesta virtual di puncak Pulau Guntur. Guru, kata Loveng penuh hormat. Apakah kamu mengalami sebuah masalah? Kata suara lembut yang menenangkan. Pemimpin kota kekacauan primal keluar mengenakan jubah emas. Apakah kamu sudah menggunakan bantuan itu? Belum, jawab Loveng. Pemimpin kota terkejut. Apakah kamu sudah keluar? Sekarang aku punya tubuh Musa, kata Loveng. Dulu aku terjebak di dunia 9 keterpencilan, tapi untungnya tubuh Musaku datang tepat waktu untuk menyelamatkan diriku. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Tanya pemimpin kota. Apakah tubuh Musamu terbang melewati pusaran air 9 keterpencilan? Kurasa itu tidak mungkin. Dia pergi ke dunia 9 keterpencilan, jawab Loveng. Pemimpin kota menatap Loveng dengan bingung. Meskipun dia belum pernah ke sana sebelumnya, tempat itu milik Master 9 keterpencilan. Langit dan daratan itu seharusnya dijaga ketat. Bahkan para kesatria mungkin tidak bisa masuk. Tubuh Musaku cukup beruntung untuk mendapatkan teknik bakat domain, jelas Loveng. Makhluk agung seperti pemimpin kota kekacauan primal tentu tahu tentang domain. Domain memang mengagumkan. Pemimpin kota mengangguk sambil tersenyum. Itu cukup kuat sampai kamu menjadi seorang kesatria. Iya, Loveng mengangguk. Pemimpin kota primal penasaran. Karena kamu memiliki tubuh Musa untuk melindungimu, seharusnya cukup mudah bagimu untuk bertahan hidup.
Lagi pula, kamu adalah pewaris sekolah dewa leluhur, dan Master 9 keterpencilan dekat dengan sekolah dewa leluhur. Tidak mungkin dia akan menyerangmu secara langsung. Mengingat faktor-faktor ini, mengapa kamu di sini untuk menemui diriku? Lo Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku memperoleh daun pohon dunia sesuai rencana. Sayangnya aku tidak berhasil membiarkan tubuh ketigaku. Pemimpin kota merasa kasihan pada muridnya. Namun aku menemukan sesuatu yang lebih menarik. Lo Feng menatap pemimpin kota kekacauan primal namun ragu-ragu. Pertama-tama, izinkan aku bertanya, apa hubungan antara Master 9 keterpencilan dan Lautan 9 keterpencilan? Pemimpin kota kekacauan primal melirik Lo Feng dengan kaget lalu berkata, itu adalah rahasia utama di alam semesta. Tetapi karena kamu sudah menyimpulkan sebagiannya, aku akan memberitahumu. Master 9 keterpencilan adalah Samudra 9 keterpencilan, dan Samudra 9 keterpencilan adalah Master 9 keterpencilan itu sendiri. Lo Feng gemetar. Pemimpin kota melanjutkan, dulu ketika ini pertama kali ditemukan, itu hanya mengkonfirmasi hubungan khusus antara Samudra 9 keterpencilan dan Master 9 keterpencilan. Namun, sesuatu yang penting kemudian terjadi yang menyebarkan nama Master 9 keterpencilan ke seluruh alam semesta. Dia menghabisi seorang Universe Master karena harta karun sejati tertentu. Dua master dari ras iblis bersama-sama memburu Master 9 keterpencilan dan mengejarnya ke Samudra 9 keterpencilan. Master 9 keterpencilan menyelam ke dalam laut dan menghilang. Pada saat yang sama, seluruh lautan mulai terbakar, membakar kekuatan abadi yang tak terbatas. Rupanya, Master 9 keterpencilan sangat marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membakar seluruh lautan. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga menekan harta karun sejati yang dibawa oleh kedua Universe Master ras iblis dan memusnahkan salah satunya. Sedangkan yang satunya ia melarikan diri menggunakan harta karun sejatinya. Master yang meninggal itu bernama Master Changyang. Yang selamat adalah Master Serigala Langit. Oke guys, sampai di sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.